Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan menjalankan program kerja Sinabar atau Sinau Bareng dari Departemen Pendidikan. Nah, materi kali ini kita akan membahas terkait dengan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, lanjut langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, jadi ada 3 buah kemungkinan keadaan di mana titik-titik itu berada pada lingkaran, seperti titik A berada di luar lingkaran, titik B berada di dalam lingkaran, dan titik C berada tepat di dalam lingkaran. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kedudukan titik A, B, dan C masing-masing bisa dilihat di slide layar. Oke, kita lalu bagaimana ya cara kita mengetahui bagaimana sih posisi titik itu ketika berada di luar, di dalam, dan tepat pada lingkaran. Nah, jadi eh, untuk mencari kedudukan titik itu dapat dicari dengan melihat persamaan lingkarannya. Nah, karena kita tahu pada pertemuan sebelumnya persamaan lingkaran itu ada 3 buah jenis. Yang pertama itu ketika lingkarannya dengan pusat titik asal 0,0. Lalu yang kedua itu ketika kita punya lingkaran dengan pusat P, A, B. Dan yang terakhir kemarin itu kita punya atau kita miliki persamaan umum lingkaran. Nah, jadi untuk menentukan kedudukan suatu titik itu kita lihat persamaan lingkarannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan bahwa di sini tuh ada lingkaran yang memiliki titik pusat di titik asal O 0,0. Lalu kita ambil sembarang titik yang berada di luar lingkaran, katakanlah titik A, M, N. Oke? Nah, jarak titik O ke A itu kan pasti lebih dari jari-jarinya. Ya, dengan analogi, ya kan, bahwa ini ke sini, ke tepi lingkaran yang di sini tuh jari-jarinya. Terus yang ini kita nggak tahu, kita sebut jaraknya itu sesuatu nilai. Jadi, jari-jari tambah nilai itu kan pasti lebih dari jari-jarinya itu sendiri, teman-teman. Nah, kita jatuhkan atau proyeksikan titik A terhadap sumbu X diperoleh titik A aksen M, 0. Nah, jadi nanti di sini tuh alamat di sumbu X itu M dan di sumbu Y itu adalah N. Oke, bisa diikutin. Nah, sekarang kita tinjau segitiga O, A, aksen. O, A aksen. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sini tuh pasti segitiga siku-siku karena ini proyeksinya kita proyeksikan titik A terhadap sumbu X yang mana hasil proyeksinya nanti akan membentuk sudut penyiku atau sudut siku-siku. Nah, jadi tadi panjang OA aksen itu jelas di sini bahwa panjangnya itu sebesar M dan yang ini A ke A aksen itu pasti panjangnya M. Oke, dari sini teorema Pythagoras itu juga berlaku bahwa OA kuadrat itu sama dengan OA aksen kuadrat ditambah A aksen A kuadrat. Lalu OA aksen itu M dan A aksen A itu adalah N sehingga kita substitusikan ke persamaan ini sehingga diperoleh OA kuadrat sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, padahal teman-teman OA itu lebih dari jari-jari. Sehingga ketika kita kuadratkan, maka OA kuadrat itu pasti lebih dari R kuadrat. Oke? Nah, jadi di sini diperoleh bahwa jika M kuadrat tambah N kuadrat itu lebih dari R kuadrat, maka titik M, N itu berada di luar lingkaran, yang mana persamaan lingkarannya berada di titik pusatnya itu berada di titik asal O 0,0 dan berjari-jari R atau yang kita sebut dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Begitupun ketika hasil substitusi titik M, N ke persamaan lingkaran yang berpusat di titik
asal 0,0 ketika kita bandingkan dengan kuadrat jari-jarinya itu kurang dari, maka titik M, N itu berada di dalam lingkaran. Nah, selanjutnya ketika titik M, N itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ketika hasil M kuadrat tambah N kuadratnya itu tepat sama dengan kuadrat jari-jarinya, maka titik M, N itu berada tepat di lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kedudukan titik yang lingkarannya itu berpusat di titik P, A, B. Nah, jadi di sini ada suatu lingkaran dengan pusatnya berada di titik P, A, B. Lalu terdapat sembarang titik yang berada di luar lingkaran, yaitu kita sebut titik A, M, N. Oke. Nah, dengan ide yang sama, ini pasti nanti jarak P ke A itu pasti lebih dari jari-jarinya. Nah, sekarang kita buat proyeksikan titik A sehingga nanti ini jatuh atau sejajar dengan titik pusatnya, yaitu kita sebut titik A aksen M, B. Nah, karena di sini kan pusatnya A, B, maka ini A sehingga di sini B, lalu ini buat garis yang menghubungkan pusat ke hasil proyeksi titik A. Sehingga PA aksen itu pasti nanti jarak ini tuh pasti M min A. Nah, karena ini sekian M dan ini sekian A, maka panjangnya ini tuh selisih dari M dengan A. Begitupun dengan yang ini, A aksen A. Ini sekian itu N dan ini sekian itu B, maka panjang A aksen ke panjang A ke A aksen itu N min B. Oke. Nah, sekarang kita tinjau segitiga PA aksen gitu. Nah, diperoleh segitiganya seperti ini ya teman-teman. Yang mana panjang PA aksen itu M min A, lalu A aksen itu N min B. Nah, di sini juga berlaku teorema Pythagoras teman-teman, sehingga PA kuadrat sama dengan PA aksen kuadrat ditambah A aksen A kuadrat. Yang mana PA aksen itu M min A dan A aksen A itu adalah N min B, sehingga kita substitusikan ke persamaan ini diperoleh PA kuadrat sama dengan M min A kuadrat ditambah N min B kuadrat. Yang tak lain adalah karena PA itu lebih dari R, maka PA kuadrat itu pasti lebih dari R kuadratnya teman-teman. Sehingga kita peroleh bahwa ketika ada M min A kuadrat tambah N min B kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik M, N itu berada di luar lingkaran. Yang mana lingkarannya itu pada sebelumnya ketika kita punya lingkaran dengan pusat PA, B, pasti persamaan lingkarannya itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kemungkinan yang lainnya itu M min A kuadrat ditambah N min B kuadrat. Kalau kurang dari kuadrat jari-jarinya, maka titik M, N itu berada di dalam lingkaran. Nah, bagaimana kalau nanti M min A kuadrat ditambah N min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat, maka titik M, N itu berada tepat di lingkaran. Oke, bisa diikutin. Nah, selanjutnya kita akan mencari kedudukan titik terhadap lingkaran jika lingkarannya itu berbentuk persamaan umum lingkaran. Nah, di sini terdapat lingkaran dengan persamaan umum L X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A kapital X ditambah B kapital Y ditambah C kapital sama dengan 0. Nah, lalu terdapat sebuah titik yang mana titik A ini berada di luar lingkaran ini ya teman-teman. Yang mana titik A itu berkoordinat M, N. Nah, sebelumnya untuk persamaan umum lingkaran itu diperoleh dari mengaljabarin bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B.
Jadi, bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ketika kita aljabarin ini nantinya akan membentuk suatu persamaan umum lingkaran. Nah, coba kita aljabarin X min A kuadrat itu kita peroleh X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Lalu yang Y min B kuadrat itu hasilnya Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang mana A, B-nya itu A kecil dan B kecil ya teman-teman. Nah, kita atur ulang posisinya sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Y kuadrat min 2A kecil X min 2B kecil Y ditambah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita cocokkan ke persamaan umum lingkaran ini bahwa negatif 2A kecil itu setara dengan A kapital. Lalu yang negatif 2B kecil itu setara juga dengan B kapital. Dan yang A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi R kuadrat itu setara dengan C kapital. Nah, di slide sebelumnya, itu kita punya suatu titik M, N, kita ingin mengetahui hubungan dari titik tersebut terhadap lingkaran yang berpusat di A, B, itu kan pastinya jika titik M, N itu berada di luar lingkaran, maka M min A kuadrat ditambah N min B kuadrat itu harus lebih dari R kuadrat, ya kan? Nah, coba kita aljabarin lagi bentuk ini yang ada di ruas kiri, dan yang ruas kanan tetap, sehingga diperoleh M kuadrat min 2A kecil M ditambah A kecil kuadrat ditambah N kuadrat min 2B kecil N ditambah B kuadrat lebih dari R kuadrat, karena asumsi tadi tuh M, N-nya itu berada di luar lingkaran. Nah, lalu kita atur ulang posisinya sedemikian rupa sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat dikurangi 2A kecil M dikurangi 2B kecil N ditambah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min R kuadrat lebih dari 0. Nah, kita kembalikan lagi bahwa negatif 2A kecil itu kan setara dengan A kapital. Lalu kita substitusikan ke sini. Terus negatif 2B kecil itu setara dengan B kapital. Sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat itu ditambah A kapital M ditambah B kapital N ditambah C kapital lebih dari 0. Nah, jadi kita peroleh hubungan bahwa ketika titik A, M, N itu berada di luar lingkaran dan lingkarannya itu berbentuk persamaan umum, maka ketika kita substitusikan titik titik A, M, N ini ke persamaan umum lingkaran menjadi M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah A kapital M ditambah B kapital N ditambah C kapital itu lebih dari 0. Nah, jadi dengan ide yang sama nanti diperoleh bahwa M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah A kapital M ditambah B kapital N ditambah C lebih dari 0, maka titik M, N itu berada di luar lingkaran. Begitupun kalau nanti kurang dari 0, maka titik M, N itu berada di dalam lingkaran. Dan bagaimana jika nanti ketika kita substitusikan titik M, N itu ke persamaan umum lingkaran ini menghasilkan sama dengan 0, jadi titik M, N itu berada tepat di lingkaran. Nah, sampai sini bisa diikutin. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nih. Nah, sekarang kita akan membahas terkait contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tentukanlah kedudukan titik 2 negatif akar 5, 2 positif akar 5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini persamaan lingkarannya itu memiliki titik pusat di titik O 0,0 dan jari-jarinya akar dari 16 yaitu 4. Oke, bisa diikutin. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusikan titiknya ini ke persamaan lingkarannya. Nah, dari sini, tapi kita tidak harus sama dengan ya. Nanti kita tuh akan membandingkan dengan kuadrat jari-jarinya. Oke, bisa diikutin. Sehingga kalau kita substitusikan, ini berarti X-nya kita ganti dengan 2 negatif akar 5, lalu kita kuadratkan, terus yang Y-nya kita ganti dengan 2 positif akar 5, lalu kita kuadratkan, titik-titik 16.
Nah, ketika nanti dikuadratkan itu menjadi 4 min 4 akar 5 ditambah 5 ditambah 4 2 kuadrat terus dikali 2AB, maksudnya 2AB itu A-nya 2, B-nya akar 5 sehingga 4 akar 5, lalu akar 5 kita kuadratkan itu hasilnya 5 titik-titik 16. Ketika kita hitung yang di ruas ini diperoleh hasilnya itu 18 dan titik-titik 16. Nah, hubungan apa sih yang cocok antara bilangan 18 dan 16? Ternyata 18 itu lebih dari 16. Nah, apa yang terjadi ketika titik ini disubstitusikan ke persamaan lingkaran dan hasilnya itu lebih dari kuadrat jari-jarinya, maka titik tersebut yaitu titik 2, negatif akar 5, 2 positif akar 5 terhadap lingkaran x kuadrat y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, itu letaknya titik ini itu berada di luar lingkaran. Nah, untuk membuktikannya kita pakai GeoGebra. Nah, di sini sebentar. Nah, tadi persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Terus kita ada suatu titik yaitu 2 negatif akar 5, 2 positif akar 5. Maaf tadi salah. Nah, ini akar 5 ya. Nah, ternyata titik A itu berada di luar lingkaran, teman-teman. Jadi, terbukti ya bahwa titik 2 negatif akar 5, 2 positif akar 5 itu terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kedudukan titik terhadap kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sama kayak sebelumnya kedudukan titik, di kedudukan garis itu ada 3 kondisi. Nah, ketika ada suatu lingkaran L, x kuadrat plus y kuadrat ditambah A kapital X ditambah B kapital Y ditambah C kapital sama dengan 0, yang mana persamaan ini persamaan umum lingkaran ya teman-teman. Dan ada suatu garis H, garis I, dan garis J. Nah, kedudukannya itu, maaf ini harusnya kedudukan garis ya, garis HIJ. Oke, garis H memotong lingkaran di 2 titik. Jelas bahwa di gambar ini, di ilustrasi ini, garis H itu memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan garis I memotong lingkaran tepat di 1 titik. Nah, untuk kondisi ini nanti ada bahasan lanjutannya, yaitu terkait persamaan garis singgung lingkaran. Dan yang terakhir, garis J itu tidak memotong lingkaran. Nah, istilah lainnya itu saling lepas antara garis dan lingkarannya. Oke. Nah, bagaimana sih cara mencari kedudukannya? Maksudnya kedudukan garis terhadap lingkaran itu bagaimana? Nah, langkah-langkahnya itu di sini, ubahlah persamaan garis ke bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, setelah kita mengubah bentuk persamaan garisnya, kita substitusikan garis Y sama dengan atau X sama dengan ke dalam persamaan lingkaran. Nah, jadi nanti setelah disubstitusikan, itu akan terbentuk persamaan kuadrat. Nah, setelah terbentuk persamaan kuadrat, kita carilah atau cari nilai diskriminannya. Nah, rumus diskriminan itu saya ingatkan kembali bahwa rumus diskriminan itu sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC, yang mana B ini merupakan koefisien dari variabel X, kalau di persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Lalu yang A itu merupakan koefisien dari X kuadrat, dan C itu merupakan konstanta atau bilangan.
Oke. Nah, hubungan dengan diskriminan itu ketika diskriminannya itu lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Lalu, ketika D sama dengan 0, garis memotong lingkaran di 1 titik. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, garis tidak memotong lingkaran. Nah, agar lebih kebayang, ini saya ada contoh soal di sini. Tentukanlah kedudukan garis X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 8Y min 8 sama dengan 0. Oke, kita jawab. Nah, langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaan garisnya yaitu X min Y plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita rubah persamaan garis ini ke dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, di sini saya membawa ke bentuk Y sama dengan X plus 1 sama dengan Y. Atau kita bisa tulis ulang Y sama dengan X plus 1. Nah, setelah dapat nih persamaan Y sama dengan, kita baru substitusikan ke persamaan lingkarannya. Diperoleh seperti ini teman-teman. Nah, untuk X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan X plus 1. Begitupun yang di Y di sini. Digantikan dengan X plus 1. Kita hitung, diperoleh hasilnya nanti X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini X kuadrat plus 2X plus 1 itu hasil dari X plus 1 kuadrat. Lalu yang 2X kita turun tetap. Terus 8 dikali X plus 1 itu hasilnya 8X ditambah 8, lalu kurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita operasikan suku-suku yang sejenis, diperoleh 2X kuadrat plus 12X ditambah 1. Karena 8 min 8 di sini 0, terus 2X tambah 2X kan 4X, lalu ditambah 8X hasilnya 12X. Nah, dari sini itu kan ini sudah bentuk persamaan kuadrat nih. Nah, kita carilah nilai diskriminannya. Sehingga nilai diskriminannya itu B kuadrat yang mana B-nya adalah 12, terus A-nya adalah 2 dan C-nya adalah 1. Berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 1. Yang mana hasilnya adalah 144 kurangi 8, lalu hasil akhirnya 136. Nah, ternyata nilai diskriminannya itu lebih dari 0, sehingga kedudukannya itu pasti garis X min Y plus 1 sama dengan 0 itu memotong lingkaran di 2 titik, yaitu di lingkaran ini gitu. Oke? Nah, sehingga kedudukan garis X plus Y min 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X ditambah 8Y min 8 sama dengan 0 adalah memotong di 2 titik. Nah, untuk buktinya saya tunjukkan lagi di GeoGebra. Kita hide dulu yang ini. Kita input persamaan lingkaran dan persamaan garisnya. Tadi persamaan garisnya X min Y, min Y. Oke, pakai keyboard yang di sini. Min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya ya teman-teman. Terus ada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y. Oh, maaf, ini harusnya ditambah ya. Terus dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, jadi terlihat bahwa lingkaran ini dan garis itu hubungannya berpotongan di 2 titik. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Nah, di sini ada latihan soal nih. Nah, supaya teman-teman mampu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan sebuah garis terhadap lingkaran. Nah, demikian perjumpaan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.